Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rizky Dwi Juliasmin dengan NIM 23 081 021 Jadi di sini saya akan menjelaskan materi mengenai metode hedging dan juga spekulasi. Nah, materi yang pertama yang akan dijelaskan yaitu tentang hedging. Jadi pertama yaitu tentang definisi dari hedging. Hedging sendiri merupakan strategi yang digunakan oleh para investor atau trader untuk menghilangkan atau mengurangi resiko kerugian. Nah, adapun juga tujuan dari hedging sendiri yaitu untuk melindungi kondisi finansial seseorang dan memberikan keuntungan. Nah, adapun beberapa situasi yang dimana kita perlu dirasa kita perlu untuk melakukan hedging, yaitu yang pertama ketika pasar itu tidak stabil. Nah, jika suatu pasar itu dalam kondisi tidak stabil atau tidak menentu, hedging itu bisa membantu dalam mengurangi resiko. Yang kedua itu ketika menjelang pengumuman penting. Nah, maksudnya pengumuman penting ini yaitu seperti pengumuman laporan keuangan atau perubahan kebijakan moneter. Nah, hal itu tuh sering menyebabkan volatilitas yang sehingga hedging itu perlu dan bisa membantu untuk melindungi investasi dari pergerakan harga yang tajam. Yang terakhir yaitu exposure besar di sektor tertentu. Nah, jika sebagian besar investasi berada di satu sektor, hedging itu bisa membantu mengurangi risiko dari sektor tersebut. Selanjutnya yaitu ada jenis-jenis dari hedging. Jadi hedging itu di sini ada beberapa jenis. Yang pertama itu ada kontrak forward, ada future atau kontrak berjangka, ada opsi, ada juga swap. Yang pertama itu ada kontrak forward. Jadi kontrak forward itu hampir mirip sama dengan kontrak future atau kontrak berjangka. Cuma perbedaannya jika kontrak forward itu lebih ke perjanjian non standar. Nah, definisinya sendiri kontrak forward itu adalah perjanjian non standar di mana dua pihak sepakat untuk memperdagangkan aset tertentu pada harga yang ditentukan pada tanggal yang disepakati. Nah, kontrak ini itu sering digunakan untuk berbagai jenis aset termasuk mata uang dan komoditas. Nah, berbedanya dengan kontrak forward dan juga future, kalau forward itu tadi itu tidak diperdagangkan di bursa efek dan lebih fleksibel dalam hal penyesuaian syarat. Nah, kontrak ini itu memungkinkan pihak-pihak untuk menetapkan harga transaksi di masa depan sesuai dengan kesepakatan. Yang kedua yaitu selanjutnya ada kontrak berjangka atau future. Nah, kalau future itu adalah perjanjian standar yang juga mengatur pembelian atau penjualan aset pada harga yang telah disepakati untuk tanggal di masa depan. Nah, kalau kontrak berjangka ini biasanya diperdagangkan di bursa berjangka dan memberikan perlindungan terhadap perubahan harga yang tidak terduga. Yang ketiga yaitu ada opsi. Nah, opsi sendiri adalah kontrak yang memberikan hak tetapi bukan kewajiban kepada pemegangnya untuk membeli dan menjual aset tertentu pada harga yang telah ditentukan dalam jangka waktu tertentu. Nah, di sini juga ada dua jenis opsi, yaitu ada opsi jual atau put option yang dimana memberikan hak untuk menjual aset pada harga tertentu dan melindungi dari penurunan harga. Dan juga ada satu lagi yaitu opsi beli atau call option yang dimana memberikan hak untuk membeli aset pada harga tertentu dan melindungi dari kenaikan harga yang tidak diinginkan. Yang terakhir yaitu ada swap. Swap sendiri adalah suatu perjanjian yang dimana dua pihak setuju untuk menukar arus kas atau kewajiban keuangan lainnya. Swap sendiri itu ada swap suku bunga yang contohnya misalnya digunakan untuk mengelola risiko terkait perubahan suku bunga. Selanjutnya yaitu ada strategi hedging. Ada 4 strategi yang di sini saya akan jelaskan. Yang pertama yaitu ada strategi arbitrase. Jadi strategi arbitrase itu di mana kita melakukan pembelian sebuah produk emiten atau saham lalu segera menjualnya di tempat lain dengan harga yang jauh lebih tinggi. Selanjutnya yaitu ada diversifikasi. Jadi diversifikasi sendiri yaitu terjadi di mana investor tidak hanya menyimpan uangnya di satu tempat saja, tapi ia tuh menyimpan uangnya itu di berbagai instrumen lainnya atau instrumen-instrumen yang berbeda untuk mengurangi terjadinya kerugian signifikan. Jadi ketika menaruh di satu tempat itu, mungkin satu tempat itu di mana terjadi keberangkutan atau kerugian yang cukup tinggi, maka instrumen lainnya itu juga nggak begitu terpengaruh banget gitu. Yang kedua yaitu ada average down. Jadi average down itu di mana membeli saham secara bertahap ketika terjadi penurunan harga pada saham tersebut. Nah, investor itu akan membeli sahamnya dengan harga yang jauh lebih murah. Yang terakhir yaitu kita bisa melakukan dengan tutup tunai. Jadi tutup tunai itu ketika harga saham mengalami penurunan tidak menentu, di mana investor itu jauh lebih memilih untuk menyimpan uangnya secara tunai sebagai upaya melindungi kondisi finansial dan mengurangi kerugian. Jadi selanjutnya yaitu ada kelebihan dan kekurangan dari hedging. Jadi hedging itu sebagai yang kita tahu bahwa itu memberikan manfaat atau efek sebagai perlindungan dari resiko-resiko atau mengurangi kerugian gitu kan. Tetapi ternyata ada juga kekurangan nih dari hedging sendiri. Tapi sebelum itu kita akan jelaskan tentang kelebihan dari hedging. Yang pertama jelas yaitu sebagai perlindungan dari resiko. Hedging itu memberikan perlindungan terhadap fluktuasi harga yang tidak diinginkan sehingga dapat mengurangi potensi kerugian yang besar. Misalnya, investor dapat menghindari kerugian signifikan selama pasar bearish dengan melakukan tindakan hedging pada saatnya. Yang kedua, hedging juga dapat melakukan stabilisasi arus kas. Dengan kita mengunci harga melalui instrumen hedging, perusahaan itu dapat merencanakan arus kas dengan lebih baik. Ini sangat berguna bagi perusahaan yang bergantung pada harga bahan baku yang fluktuatif. Yang ketiga, yaitu hedging juga dapat
sebagai pengelolaan resiko yang efektif. Jadi, hedging memungkinkan perusahaan dan investor untuk mengelola nilai risiko secara proaktif dan terencana. Ini juga membantu dalam menjaga stabilitas biaya produksi dan juga operasional. Yang keempat, sebagai kelebihannya yaitu fleksibilitas. Nah, jadi strategi ini dapat diterapkan pada berbagai instrumen investasi dan juga memberikan fleksibilitas kepada investor untuk tetap mempertahankan posisinya tanpa khawatir harga bergerak terlalu jauh atau terlalu signifikan. Selanjutnya yaitu tentang kekurangan dari hedging. Tadi kan sudah jelaskan tentang kelebihan hedging. Nah, ternyata hedging itu juga memberikan efek yang negatif atau memiliki kekurangan nih. Yang pertama tentang biaya transaksi. Ternyata hedging itu seringkali melibatkan biaya tambahan seperti premi opsi dan juga komisi. Nah, biaya-biaya tadi itu dapat mengurangi potensi keuntungan. Investor yang sering melakukan hedging juga mungkin akan mengeluarkan biaya yang cukup signifikan. Yang kedua yaitu ada potensi kerugian terbatas. Nah, meskipun hedging dapat mengurangi kerugian, strategi ini juga bisa membatasi potensi keuntungan jika pasar bergerak ke arah yang menguntungkan. Misalnya, jika seorang investor melakukan hedging pada saat yang naik harganya, mereka mungkin akan kehilangan peluang untuk mendapatkan keuntungan yang maksimal. Ketiga, yaitu adanya kompleksitas. Jadi, hedging itu membutuhkan pemahaman mendalam tentang instrumen keuangan dan pasar yang bisa menjadi kompleks nih, terutama bagi investor yang masih pemula atau masih baru belajar. Nah, penggunaan opsi dan derivatif lainnya memerlukan analisis dan strategi yang cermat jika kita belum paham nih tentang bagaimana instrumen-instrumen keuangan tadi itu. Oke, selanjutnya tentang spekulasi. Jadi tadi sudah dijelaskan nih tentang hedging, jenis-jenis hedging, bagaimana langkah-langkah hedging, dan lain sebagainya tadi, kekurangan dan kelebihannya. Karena sekarang selanjutnya kita akan menjelaskan tentang spekulasi yang diawali dengan pengertian spekulasi yang secara definisi, spekulasi itu adalah suatu tindakan atau praktik mencari keuntungan finansial dari perubahan harga aset atau komoditas di pasar. Nah, spekulasi adalah aktivitas membeli atau menjual aset seperti saham, falas, atau komoditas dengan harapan mendapatkan keuntungan dari fluktuasi harga jangka pendek, bukan berdasarkan investasi jangka panjang. Nah, adapun tujuan yang kita peroleh atau tujuan yang kita lakukan untuk melakukan spekulasi yaitu biasanya spekulator melakukan transaksi dengan harapan mendapatkan keuntungan dari fluktuasi harga dalam jangka pendek, bukan untuk investasi jangka panjang. Nah, tadi kan sudah jelaskan hedging nih, bagaimana hedging dan sebagainya. Apakah hedging itu berbeda dengan spekulasi? Jawabannya berbeda. Ada perbedaannya yang signifikan, jadi ada beberapa perbedaan yang menjelaskan atau membedakan tentang hedging dan spekulasi. Yang pertama, jika pada strateginya, kalau strategi pada hedging itu strategi di mana itu merupakan strategi manajemen risiko. Jadi mereka itu lebih tujuannya untuk melindungi dan juga terhindar dari kerugian gitu. Kalau misalnya spekulasi sendiri itu biasanya strategi untuk mencari keuntungan. Yang kedua yaitu tujuannya. Kalau misalnya hedging itu mereka tuh lebih bertujuan untuk melindungi portofolio, sedangkan spekulasi sendiri itu lebih bertujuan untuk memaksimalkan keuntungan. Yang ketiga yaitu upayanya. Dimana kalau misalnya hedging itu diupayakan untuk menghilangkan volatilitas harga aset, sedangkan pada spekulasi sendiri itu lebih menyangkut upaya untuk mendapatkan keuntungan dari perubahan harga sekuritas. Selanjutnya yaitu idealnya kalau jika hedging sendiri itu bagi investor adalah langkah untuk menghindar dari resiko-resiko yang berbahaya dan merugikan. Sedangkan ketika spekulasi sendiri itu lebih menimbulkan biaya transaksi, spread, dan komisi. Jadi resikonya jauh lebih tinggi. Yang terakhir yaitu jika hedging dapat melibatkan biaya seperti biaya instrumen dan instrumen untuk melindungi nilai, sedangkan pada spekulasi biaya tuh jauh lebih rentan terhadap fluktuasi pasar. Nah, bisa dilihat di sini kalau jika hedging sendiri itu lebih berfokus pada melindungi aset dan juga untuk menghindari dari kerugian yang cukup signifikan, sedangkan pada spekulasi lebih berfokus untuk mencari keuntungan. Nah, pada spekulasi sendiri itu resikonya juga jauh lebih tinggi. Demikian tadi materi tentang metode hedging dan juga spekulasi. Nah, dari kedua materi tersebut kita dapat simpulkan bahwa hedging itu ternyata lebih berfokus pada perlindungan dan pengelolaan risiko. Sedangkan pada spekulasi itu mereka lebih berfokus pada pengambilan keuntungan dari perubahan harga. Meskipun keduanya itu dapat melibatkan analisis pasar dan penggunaan instrumen keuangan yang sama, dan tujuan dan pendekatan mereka tuh ternyata sangat berbeda. Di mana hedging itu lebih bersifat defensif, sedangkan spekulasi itu jauh lebih bersifat ofensif. Baik, di sini saya ucapkan terima kasih kepada audiens yang telah mendengarkan materi yang telah saya paparkan mengenai hedging dan juga spekulasi. Mohon maaf jika ada kesalahan kata ataupun materi yang kurang jelas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.